Kalau kita dengar tentang ayat kursi, ayat itu maklum. Ayat adalah kumpulan dari huruf kalimat yang berawal dan akhir dalam Al-Quran. Ayat. Kemudian kursi, al-kursi. Ketika kita bicara kursi, kami khawatir mempunyai imajinasi bahwa dimaksud adalah kursi sebagaimana kursi fisik. Sehingga kita ketika bilang ayat kursi. Nah, di sini akan kita coba kenalkan apa sih yang dimaksud dengan ayat kursi. Sehingga kita semakin kenal, semakin kita memahami tentang maksud, tentunya akan memberi dampak dalam pemuliaan, dalam menghormati, bahkan dalam mengagungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kajian ayat kursi sudah satu buku ini. Bismillah pun juga satu buku. Kalau ditinjau dari penamaan, penafsiran, dan fadhail, satu buku ini. Tapi tidak semuanya akan kami kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tafsirannya akan saya ambil stressingnya pada ayat wasi'a kursihus samawati wal ard. Jadi kursinya Allah telah memuat semua langit dan bumi. Jadi kalau langit dan bumi itu termuat atau tercakup dalam kursi, kita dapat membayangkan bahwa langit dan bumi sudah sebegini besarnya. Bagaimana dengan kursi yang dimaksud dalam ayat ini? Fa'lam annahu yuqalu wasi'a fulanan asy-syai' yasa'uhu sa'atun idza tamalahu wa ataqahu wa amkanahu al-qiyam bih. Jadi apabila ini masih kajian secara bahasa, apabila dikatakan si A telah menguasai, kemudian dia memungkinkan untuk mengatur, berarti dia punya kursi. Ada yang menyatakan asal lughatnya adalah sesuatu yang tersusun dari sebagian rangkaian dengan rangkaian yang lain. Seperti benda meja itu tersusun di kaki-kaki meja, di suatu yang menyilang pada meja. Kursi pun juga suatu yang tersusun, terformat tatanan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah kursi. Ini secara bahasa. Sekarang mengarah pada tafsir. Waqtalafal mufassiruna ala arba'ati aqwal. Para mufassir menanggapi tentang kata kursi itu setidaknya di sini sudah muncul 4 pendapat. Annahu jismun azimun yasa'us samawati wal ard. Kursi adalah jisim, suatu bentuk fisik yang besar sekali yang dapat memuat antara langit dan bumi. Jadi ilustrasi kita, kursi adalah ciptaan Tuhan yang sangat besar sekali, yang bisa mencakup dari keluasan antara langit dan bumi. Ada yang menyatakan sebagaimana pendapat Al-Hasan Basri, kursi adalah nafsul arsy. Kursi itu adalah arsy itu sendiri. Kursi itu adalah arsy itu sendiri. Ada yang menyatakan bahwa bal kursi gal arsy. Akan tetapi kursi yang dimaksud bukan ars, ini disangkal pendapat yang ini. Kita lanjutkan.
wa'lam anna lafdzul kursi warada fil ayah wa jaa fil akhbar as-sahihah annahu jismun azimun tahtal arsy wa fawqas samai wa fawqas samai as-sabi'ati wala imtina'a fil qaul bihi fajaba al-qaul bi ittibaihi. Yang dimaksud kursi adalah bentuk jisim, bentuk fisik yang besar di bawah arsy dan di atas langit. Jadi ini dilihat dari sini saja bahwa yang dimaksud kursi ketika kita menyatakan dia merupakan jismun, bentuk fisik, maka betapa mulianya, betapa besarnya, betapa agungnya ciptaan Allah yang namanya kursi tersebut. Wa amma ma rawa an Sa'id ibn Jubairin an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala mawdi'ul qadamaini wa minal ba'idi ay yaqula Ibnu Abbas huwa mawdi'u qadamaillahi ta'ala. Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud kursi ada tempat berpijaknya dari dua kaki kita. Kalau kita mencoba berpikir, kita memfisikkan seumpama memfisikkan Allah, maka kursi itu adalah tempat pijakan Allah. Tapi ini tidak sah, karena bukan aliran Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Allah itu punya fisik, punya jisim. Wa taqaddasa 'anil jawarih wal a'dha, dan Allah jauh dari anggota, dari organ yang membutuhkan tempat pijakan. Kalau Allah dinyatakan membutuhkan suatu yang lain untuk berpijak, berarti Allah tidak qiyamu binafsi, berarti Allah malah ihtiyaju li ghairi, berarti ini adalah batal menurut aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Qaul pendapat yang kedua bahwa yang dimaksud kursi adalah as-sultan, kerajaan, wa qudrah dan kekuatan. Yang dimaksud kursi adalah kerajaan dan kekuatan ilahiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang yang punya kekuasaan pasti punya wilayah taklukannya. Ketika kita dinyatakan seperti ini, langit dengan berbagai yang ada, bumi dengan berbagai yang ada, ini telah dikuasai Allah, di mana kursi pun juga dikuasai Allah. Kursi adalah ciptaan Allah yang lebih besar dari langit dan bumi, ini pun juga dikuasai. Apalagi dengan kita, itu nalarnya. Dipilih oleh Imam Qafal, wa anal maksud min hadzal kalam tasfiru azamatillahi wa kibriyaihi. Ketika diungkap dengan kata kursi, digambarkan bahwa itu adalah ciptaan Allah yang besar, berarti ini merupakan ilustrasi dari keagungan Allah dan kebesaran Allah, ketetapannya Allah. Ini banyak sekali tentang membahas tentang kursi. Yang jelas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dimaksud kursi adalah ciptaan Allah yang dapat mencakup melebihi daripada langit dan bumi. Kalaupun langit dan bumi ada makhluk Allah yang lebih besar dan itu dalam kuasaan Allah, maka betapa maha besarnya Allah, betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan penamaan. Bakasan kedua adalah fi bayani asma'i ayat kursi
menjelaskan tentang nama-nama daripada ayat kursi. Wa a'zamiyatiha, dan keagungan serta fadilahnya ayat kursi. Kalau kita mencoba untuk menelisik daripada nama-nama ayat kursi, kita punya prinsip, kita punya rumus bahwa sesuatu yang punya pengaruh besar tentunya juga banyak nama-nama keelokan, nama-nama keagungan yang dimilikinya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping dia punya nama Muhammad, dia punya nama Ahmad, dia punya nama Hamid, dia punya nama Mahmud, dia punya nama Mahi, dia punya dan lain sebagainya. Kalau kita melihat dalam Dalail Khairat, tentu kita jumpai nama-nama Nabi Muhammad sangatlah banyak. Itu menunjukkan tentang kemuliaan dan keagungannya. Di sini disampaikan bahwa sebagaimana pendapatnya As-Sayyid Muhammad Hafi An-Nazil, dinyatakan bahwa ini merupakan ayat yang agung yang tidak bisa dihitung. Orang yang menghendaki tentang keagungan ayat kursi, dia akan memperoleh a'zamul bisyarah, upah ganti yang sangat agung. Dia mempunyai ciri khas untuk mempercepat ijabah. Semoga kita semua diberi pertolongan untuk bisa melanggengkan, mewiridkan ayat kursi. Nama-nama ayat kursi itu ada 93 nama. Lakin dzakartu fihi ihda wa arba'ina isman, akan tetapi dalam kajian ini kami hanya menyampaikan sebatas 41 nama. Saulang, ayat kursi itu mempunyai nama 93 nama. Di dalam tafsir ayat kursi ini hanya dipaparkan sebanyak 41. Nama yang pertama adalah nama ayat kursi itu sendiri, karena di dalamnya dituturkan kata-kata al-kursi. Pemahamannya sebagaimana tadi. Kalau kita merujuk pada riwayat yang lain, kenapa dikatakan sedemikian? Annallaha ta'ala khalaqal kursi muhitan bisab'i samawat wasab'i as-samawat indal kursi. Kursi Allah meliputi dari langit-langit dan bumi-bumi kesemuanya. Satu, nama ayat kursi itu sendiri. Nama yang kedua adalah a'zamul ayati. A'zam, lebih agung, ayat beberapa ayat. Ayat-ayat yang a'zam, punya keagungan yang lebih. Nama yang nomor 3 adalah Sayyidatu Al-Quran, gustinya atau pemukanya atau yang termulianya dari ayat-ayat Al-Quran. Dan ini kitab ini disertai dengan fadilah-fadilah yang banyak sekali. Nama yang berikutnya, nomor 3 berarti. Nomor 4 adalah Afdhalu Al-Quran. Nama ayat kursi adalah Afdhalu Al-Quran. Lebih afdhalnya ayat-ayat Al-Quran. Nama nomor 5 adalah Asrafu Al-Quran. Nama nomor 6 adalah Dirwatu Al-Quran. Ini ada fadilah sedikit yang sudah kami kutip terkait dengan keagungan ayat kursi. Faman dawama ala qiraati ayatil kursi,
bi'adadi kalimatiha aw bi'adadi hurufiha kulla yaumin adat tilka sifah al-asafiyah ala qari'iha fayakunu biha musyarrafan karraman wa mu'azzazan indallahi wa indan nasi li'anna al-qari'a biha yu'zamu wa yushrafu wa yughdalu ala al-ghairi faman istaghala bisaidi fayakunu syaidan. Barang siapa yang melanggengkan membaca ayat kursi, maka dia akan memperoleh luapan sifat-sifat yang ada pada ayat kursi itu sendiri. Musyarrafan, dia menjadi orang yang mulia. Mukarraman, dia dimuliakan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nama yang nomor 6 adalah Dhirawatu Al-Quran. Nama nomor 7 adalah Ayatul Fathi sebagai ayat pembuka. Kenapa dikatakan ayat pembuka? Li'anna man dawama ala qiraatiha fatakallahu alaihi jami'a umurihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mengistiqomahkan membaca ayat kursi, maka Allah akan buka baginya semua urusan-urusan di dunia dan di akhirat. Nomor 7. Sekarang nomor 8. Ayatul Barakah wan Nama. Nomor 8, nama lain Al-Kursi adalah Ayatul Barakah dan An-Nama. Kenapa dikatakan demikian? Qala ba'du ahlil khawasi li husulil barakah wan nama'i an taqra'a ayatul kursi ala tu'amin qalilin ala hintatin atau ala syairin atau ala arzin atau ala ghairi dzalika. Kullama ayat kursi bisa untuk dijadikan media keberkahan untuk menaikkan daripada jumlah suatu yang sedikit bisa cepat berkembang. Contoh, apabila dibacakan pada makanan sedikit atau pada jagung atau pada gandum atau pada beras atau pada media yang lainnya. Kullama qira'atuha tanfahu 'alaiha, ketika membaca ayat kursi kemudian ia meniupkannya ila tamami adadil mursalin, dengan sejumlah para rasul, maka keberkahan dan menjadi banyak barang yang sedikit tersebut akan cepat berhasil. Nomor 9 Ayatul Muqaddasah. Nomor 10 Syifatullah wa Na'tullah. Ke-12 Ayatul Mustaghifina. Ke-13 Ayatul Musta'inina. Man qara'a ayatul kursi bi'adadi hurufiha wahya mi'atun wa sab'un 140 harfan a'anallahu ta'ala fi jami' umurihi wa qadha. Apabila seseorang membaca ayat kursi dengan jumlah 140, maka kebutuhannya akan dipenuhi dan akan dilapangkan kesusahannya, keburukannya akan disingkap, rezekinya akan diperluas, wanala matlubahu, dan dia akan memperoleh dari apa yang ia tuju. Yang ke-14 nama ayat kursi adalah Ayatul Musta'idina. Di dalam kajian ini diungkap nama lain ayat kursi adalah ayat untuk minta perlindungan. Lima yata'awadhu bihadhil ayat fi jamil umur, khususan lil alami wal auja'i wal masaib. Lima yata'awadhu bihadhil ayat, karena ayat ini dapat dijadikan wasilah untuk minta perlindungan dari kesemua urusan, terlebih pada gejala sakit.
lil alami wal auja'i wal masaib kama akhraja Abdullah bin Ahmad bin Ubay Ka'ab. Jadi lintas sejarahnya Abdullah bin Ahmad an abihi an Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu bercerita, saya kala itu bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah seorang Arabi. Orang Arabi itu matur kepada Kanjeng Nabi, ya Nabi Allahi, wahai Nabi Allah, inna li akhon, saya punya teman dan dia itu dirundung sakit. Rasul balik bertanya, wa ma wajahu, sakit apa? Arabi itu menjawab, bi alamun, pokoknya dia sakit. Kemudian qala fa'tinihi bihi fa'adhahu baina yadayhi awadhahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, datangkan orang yang sakit tersebut pada saya. Kemudian Rasul itu meletakkan kedua tangannya, kemudian dia nyuwuk, meruqyah bahasa kita. Dengan apa? Satu, bi Fatihatil Kitabi. Nomor dua, dibacakan. Nomor dua, wa arba'i ayatin, 4 ayat dari surat Al-Baqarah. Wa hataini ayataini, ditambah 2 ayat. Wa ilahukum ilahu wahid, ditambah ayat kursi. Kemudian ditambah ayat yang lain dari surat Al-Baqarah, akhir dari surat Al-Baqarah, aman Rasul. Ditambah dari ayat surat Al-Imran, yaitu syahidallahu annahu la ilahu. Ditambah dari surat Al-A'raf, inna rabbakumullahu. Dan ditambah akhir surat Mukmin, fata'alallahul malikul haq. Ditambah dari surat Jin, wa na'u ta'ala jaddu rabbina. Ditambah 10 ayat dari awal surat As-Saffat. Dan ditambah ayat dari akhir surat Al-Hasyr. Ditambah surat Ikhlas, ditambah Al-Mu'awwidhatain. Di proses sentuhan itu dan bacaan itu, apa yang terjadi? Faqama ar-rajulu ka'annahu lam yashku. Rajul tersebut yang sakit langsung bergegas berdiri dan sembuh. Ini banyak namanya. Ayat mustarjiin, ayat mustajirin, ayat aminah. Ada nama lain ayat an-nafi'ah. Ayat an-nafi'ah. Ini bagi orang yang suka bekam. Man qara'a ayatul kursi inda hijamatihi kana manfaatuha. Jadi hijamah 1 sebagaimana kekuatan hijamah 2. Ada nama lagi ayat hafidhah. Ada nama lagi ayat waqiyah. Ada ayat harisah. Ada ayat harisah, ayat penjaga. Ada ayat waqiyah, untuk menjaga juga. Ayat amahiyah, ayat pelebur. Ayat pelebur. Ada ayat ad-dafi'ah. Ini dafi'ah sebagai namanya. Li'anna man qara'a ayatul kursi dafallahu ta'ala anhu al-bala. Barang siapa yang membaca ayat kursi, maka Allah menghalau dari bala wal amrad, beberapa sakit wal alam. Ada ayat muksinah, penjaga juga. Ada ayat al-wilayah. Barang siapa yang mengkontinukan ayat kursi, maka Allah akan menjadikan penguasa dengan kelembutan, dengan cinta kasih Allah. Ada ayat al-mudhirah, banyak sekali.
Banyak sekali. Banyak sekali. Luar biasa. Ini kalau dibaca terus udah habis-habis. Banyak sekali. Ada bab tentang fadail orang yang membaca ayat kursi setelah sholat maktubah, fa innaha tustahabu likulli musallin. Ini banyak sekali, tidak habis-habis ini. Artinya sedemikian inilah keagungan tentang ayat kursi. Doanya ayat kursi pun juga banyak. Tidak ada satu dua, minimal 2 halaman. Ada doa ayat kursi yang lain. Ini mengkaji tentang doa ayat kursi sudah 6 halaman ini. Ya setidaknya kita lebih mengenal daripada keagungan ayat kursi, terlebih bagi orang yang mendawamkan. Ada suatu pondok itu membaca ayat kursi setelah asar 17 kali sampai sekarang. Semoga kita tergolong dari orang yang bisa mengkontinyukan dari bacaan ayat kursi itu sendiri. Setidaknya kalau kita baca Al-Quran itu lebih khudu, lebih khusyuk, lebih ada kemantapan daripada kita belum sama sekali. Semoga bermanfaat, semoga sehat, dapat menghiasi bulan Ramadan dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.